Kumaha damang sobat makan, udah siap kan dapat rekomendasi makanan enak dari geng rating 5? Kali ini geng rating 5 lagi berada di Bandung nih sobat makan, tepatnya di Pasar Cihapit. Kira-kira ada makanan apa ya di sini? Nah ini dia nih warung legend yang udah terkenal banget, namanya Warung Nasi Bu Eha. Warung ini bisa se-legend itu berkat ciri khas rasa dari setiap menu yang dijual. Kira-kira Audi pesan apa aja ya? Ma Eha, ya. Assalamualaikum. Ih, ya ampun Ma Eha. Masih cantik banget loh. Umurnya berapa, Mak? 95. 95. Buka warung Ma Eha ini udah dari tahun berapa? Tahun 47 orang tua. Mak, gimana sih tips and triknya bisa menciptakan rumah makan warung Ma Eha yang legend banget gini, yang antri sampai banyak banget, Mak? Ini Neng, ilmu dari orang tua. Ilmu dari orang tua, terus Bumbu tidak boleh dikurangi. bumbu nggak boleh dikurangin, Masak terus nasi nggak boleh pakai mijikom. masak nasi nggak boleh pakai magicom, terus pakai apa, Mak? Pakai itu dangdang. Oh, pakai dangdang. Ma, aku mau pesen, Ma. Ma, aku pengen makan, lapar banget, Ma. Aku duduk situ ya, Ma ya. Ya boleh. Ih, dadah, Ma. Varian menu di warung ini banyak banget loh sobat makan. Dijamin deh kalau mampir ke warung ini puas banget. Makin gak sabar nyicip makanannya deh. Akan teteh semuanya. Kumaha damang. Sekarang aku nggak sabar, aku pengen cobain gepuk. Nih ya, potongan dagingnya gede-gede banget ya sobat makan. Sekali dibelah langsung lembut banget, no effort. Nah, dan ini pakai serundengnya. Aduh, tuh bumbu serundengnya. Kita cobain dulu ya gepuknya ya. Nah sobat makan, gepuk ini bisa empuk banget karena direbus selama 4 jam dan dimasak dengan bumbu serundeng hampir 2 jam loh. Selain itu, potongan dagingnya tuh juga besar-besar banget, Selain terkenal dengan gepuknya, warung nasi Bu Eha ini juga terkenal akan sambal dadaknya yang nampol banget. Gepuk yang empuk dicolek ke sambal dadak. Bakalan gimana ya rasanya? Gepuknya tuh empuk banget ya, tapi dia itu condong ke rasa manis. Mungkin karena dicampur sama sambal dadaknya ini. Sambal dadaknya ini kan pedas ya, jadi manis ketemu pedas, rasanya semakin nampol tuh. Wow, aku mau coba pakai nasi ya, sobat makan. Kita campur sama sambal dadak. Jadi ini sambalnya itu nggak ditumis sama sekali, langsung diulek. Dicampur sama gepuk, manisnya ada, pedasnya ada, asinnya dari sambal dadaknya juga ada. Jadi itu rasanya menyatu di dalam mulut. Aduh, enak banget sobat makan. Sekarang aku mau tambahin pakai ini, urap. Ini urap basah gitu, bukan yang urap kering. Kan ada tuh jenis urap yang dia hanya pakai serundeng, dan serundengnya itu yang tipikal kering gitu. Nah, kalau ini yang urap basah. Nih kita cobain dulu. Ini best banget sih. Aku beneran suka banget sama urapnya ya, karena ini sayurannya tuh masih fresh banget. Belum ke warung Bu Eha namanya kalau belum coba perkedelnya. Di sini tuh perkedelnya unik banget karena adonannya menggunakan telur bebek. Aduh, makin ngiler deh. Sekarang aku mau move on tuh ini. Kalau aku milih perkedel itu dari adonannya. Nah, ini kita buktikan nih. Ini kita belah ya. Kita lihat ini gimana adonannya. Ya. Wow. Wah, agak berbeda ya ini perkedelnya. Yang aku lihat ini ada daging cincang ayamnya ya. Coba kita cobain. Ini sih dicampur sama nasi enak banget ya.
Kalau sobat makan mampir ke warung nasi Bu Eha, wajib banget pesen pepesnya. Selain variannya yang banyak, katanya pepes ini tuh punya cita rasa yang beda loh dari pepes lainnya. Cus, kita tanya Audi. Dan yang paling menarik ini dia pepesnya. Ini adalah ikan mas. Mas apa tuh? Bukan mas-mas Jawa ya. Coba kita belah ya. Wow. Wow, dagingnya gede banget ya. Dagingnya banyak. Kita cobain dulu langsung ya. Bumbunya nyerap sampai dalam. Asin, gurih. Ini kalau dicampur sama nasi jadinya nggak terlalu asin banget. Nggak pedes sama sekali. Jadi menurut aku ini cocok banget untuk anak-anak ya. Nah, kita makan pakai nasi ya. Kita campurin nih semuanya nih. Waduh Audi, nikmat banget makannya. Jangan lupa bagi-bagi kita juga dong. Udah puas cobain menu dari warung Super Legend ini, sobat makan pasti penasaran kan? Kira-kira penilaian Audi gimana sih? Jadi nih ya, kalau menurut aku, warung nasi Bu Eha rasanya rating 5. Halo sobat makan, kali ini geng rating 5 lagi ada di salah satu pasar legendaris di kota Bandung, Pasar Cihapit. Pasar yang bukan cuma penuh cerita, tapi juga penuh rasa. Di balik hiruk-pikuk pasar, ada satu kedai yang menjual makanan manis dan pastinya bikin suasananya makin romantis. Namanya Cerita Manis di Bandung. Sobat makan, di kedai ini ada menu spesial setiap harinya. Kayak yang satu ini nih, bubur candil ungu. Warna ungu dari bubur candil ini berasal dari ubi ungu loh sobat makan. Makin penasaran kan kira-kira rasanya gimana sih? Cus, kita tanya Audi. Aku tuh kalau di sini kayaknya pengen ceritain sesuatu gitu loh. Karena pasti ada cerita manis di Bandung. Semanis ini dong pastinya nih. Aku pesen kolak campur. Jadi ini isinya tuh beraneka macem ya. Ada ini nih, ada candil tuh. Terus abis itu ada ini nih. Ada sumsum dan juga ketan hitam. Tuh ya. Abis itu ada pisangnya dong, so pasti namanya juga kolak ya kan. Ini dia nih bintang utamanya, kolak pisang. Kira-kira rasanya gimana ya? Yang menjadi ciri khasnya Bandung, ini dia nih. Ini namanya lemu pandan. Selain manis karena kolak dan berbagai varian buburnya, kolak campur ini tuh semakin manis dan menarik hati karena ada lemu pandannya. Bener-bener ya, ini mah isiannya super duper banyak banget barudak. Candilnya warnanya tuh ungu tua. Tuh, coba ya, kita cobain ya. Ketika masuk di mulut tuh bener-bener melting, terus langsung lurus aja gitu ke tenggorokan. Halus, lembut. Ini bener-bener adonannya, candilnya enak banget ya. Nih, sumsumnya warnanya putih banget ya. Tuh, coba kita cobain. Sumsumnya enak banget, gurih. Ada tendensi asinnya, tapi ketika dicampur sama gula merah atau kuahnya ini, dia jadi nyatu banget, berasa, dan nggak terlalu jadi yang gurih atau asin banget sih sumsumnya. Aku mau cobain sama pakai ini juga deh, ketan hitamnya. Selain bubur sumsum dan bubur candil, kolak campur ini juga ada bubur ketan hitamnya loh. Puas banget gak sih dapat banyak varian dalam satu menu? Ketan hitamnya tuh tipikal yang ketannya nggak keras, lembut, manis, tapi bukan manis yang bikin sakit di tenggorokan gitu, nggak sama sekali. Ini enak banget ketannya.
Kita cobain ya pisangnya. Pisang itu sangat mempengaruhi karena kalau di kolak faktor pisang itu bener-bener vital banget ya. Audi ada aja deh inovasinya. Sobat makan di rumah, boleh nih dicontoh cara Audi makan kolak campurnya. Ini pisangnya lembut banget. Terus aku rasa, dan ini pisangnya udah mateng ya. Dan aku rasa ini kayaknya dia di caramelize sama nih, kayaknya dia tuh di caramelize lain atau kayak mungkin dibakar atau dipanggang. Dan ini dia nih. Ini adalah ciri khasnya dari Bandung. Ini namanya lemu pandan. Nah, tuh. Ini kalau di Bandung ini udah terkenal banget lah, udah jadi ikonnya Bandung. Ikonik banget dengan makanan khas Bandung tuh. Ini terbuat dari tepung beras ya. Sekilas kayak mirip jelly ya. Ini terasa banget tepung berasnya. Sebenarnya kalau rasanya sih plain aja ya, nggak ada rasa manis ataupun nggak ada rasa gurih. Cuma ini lebih lembut daripada jelly. Overall sih aku suka ya, apalagi dengan candilnya. Candilnya ini yang bikin hati aku bener-bener terpukau. Jadi kayak terhighlight banget ini candilnya, karena candilnya ini bener-bener teksturnya enak. Kenyalnya nggak terlalu yang kenyal banget yang kita kunyah tuh capek gitu rasanya, nggak hancur-hancur. Nah ini tuh sekali digigit langsung hancur candilnya. Pokoknya nih ya, kalau sobat makan ke Bandung wajib banget datang ke Cerita Manis di Bandung. Dijamin deh nggak bakalan bikin nangis pastinya. Kalau nggak percaya, kita tanya penilaian Audi deh. Makan ini beneran membuat kita punya cerita manis di Bandung. Jadi penasaran kan, semanis apa sih penilaiannya ini? Jadi ya, kalau menurut aku, cerita manis di Bandung enaknya real. Muah. Sampurasun sobat makan. Udah siap belum nih dapat rekomendasi makanan enak dari rating 5? Kali ini gang rating 5 lagi ada di Cimahi nih. Di sini ada yang jualan bebek hitam pakai sambal geledek. Nama warungnya Bebek Hitam Mas Wanto. Spesial sambal geledek. Kalau sobat makan mampir ke warung ini, dijamin deh bakalan nambah terus karena bumbunya nggak pelit dan sambalnya yang bikin lagi. Sobat makan, masih di Cimahi nih. Jadi sekarang Nata lagi ada di Bebek Hitam Mas Wanto spesial sambal geledek. Kenapa dinamain sambal geledek? Karena katanya ini pedes banget, jadi kayak petir gitu ya, menggelegar. Sebenarnya ini sepedes apa sih? Nata jadi penasaran, pengen cobain. Makanya sekarang Nata tuh udah pesen menu-menu yang di depan Nata ini. Ini ada bebek bumbu hitam nih. Bebek bumbu hitamnya. Terus udah gitu Nata juga pesen telur crispy. Ada telur crispy-nya. Nih, tuh lihat. Wah, ini sih dari bentuk dan teksturnya ya udah renyah banget ya, sobat makan. Ditambah ini juga Nata pesen bintang utamanya. Ada nasi sambal geledek. Wah, lihat nih cabai-cabainya tuh banyak banget. Kelihatan gak sobat makan? Jadi penasaran deh, pengen langsung nyobain. Kita langsung santap aja ya. Yang pertama, aku mau cobain bumbu hitam dari si bebeknya ini. Wah. Nah, bumbu hitam yang ada di warung ini sedikit berbeda dengan bumbu hitam dari Madura. Tapi kalau soal rasa, udah pasti bikin ketagihan. Cus, kita tanya Nata deh. Terus tadi pas aku cobain rasanya ada sedikit-sedikit kayak serat-serat kelapanya kalau menurut aku ya. Tapi so far sih ini cocok banget sama lidah Sunda, apalagi sobat makan yang sukanya tuh makan gurih-gurih, pedes-pedes. Ini cocok banget nih. Sekarang pengen kita cobain bebeknya. Nih, kita belah dulu. Wah. Lihat nih, dagingnya banyak banget sobat makan. Bebek yang digunakan di warung ini juga bebek pilihan nih sobat makan. Jadi kalau mau datang ke sini udah terjamin deh soal keunggulan dagingnya. Nah, kita cobain ya.
Kalau misalnya sekilas sih bebeknya ini teksturnya nggak terlalu banyak dagingnya. Semoga aja dagingnya ini juicy ya, terlihat dari warnanya yang minyak ini nih. Wah, lihat nih. Kita langsung cobain aja. Kalau menurutku dia ini pakai bebeknya tuh bebek yang masih muda. Karena sih tekstur dagingnya itu dia masih banyak banget lemaknya. Dan kalau misalnya kita suwir, ini juga nggak terlalu berserat ya dagingnya. Sekarang kita cobain cocol pakai sambal geledeknya. Ini dia nih sobat makan, bintang utamanya sambal geledek. Kira-kira kalau bebek dipakein sambal tuh rasanya bakalan kayak gimana ya? Yuk coba kita tanya Nata. Kita cobain. Sobat makan, ini beneran menggeledek bisa menggelegar. Kalau misalnya kata orang Sunda mah ini sehat. Jadi kalau misalnya lagi pengen coba cari nih yang gurih-gurih, udah gitu pedesnya sampai menyala ke lidah, nempel banget. Nih sambal geledeknya top ini mah. Sekarang Nata pengen cobain dicampurin sama nasinya. Kita pakai bebeknya. Terus kita campurin nih sama sambalnya. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau makan yang pedes-pedes kayak gini, nggak ada yang kriuk-kriuknya. Makanya tadi Nata pesen telur crispy nih. Kita langsung cocol aja jadiin satu. Tadi si nasinya ini kan nasi sambal geledek. Jadi dia tuh nasi putih, terus udah dicampurin sama si sambal geledeknya itu. Jadi nasinya sendiri udah gurih, ditambah bumbu hitamnya juga gurih. Makin maknyus, tambah mantap. Dinetralin pakai timun. Dijamin deh bakalan tidur nyenyak malam ini. Nyobain bebek bumbu hitam yang super tasty, ditambah sambal geledek yang bikin lagi. Kira-kira penilaian Nata gimana ya? Kasih tahu dong Nata. Menurut Nata, bebek hitam Mas Wanto spesial sambal geledek enaknya real. Aku habisin lagi ya. Halo sobat makan. Kali ini geng rating 5 lagi ada di Karawang. Nah, kalau sobat makan lagi di Karawang, jangan lupa dong mampir ke tempat satu ini. Namanya Sop Janda. Warung ini memang terkenal dengan rasa sop janda yang otentik. Tapi ini janda bukan sembarang janda. Kepanjangan sop janda adalah sop Jawa dan Sunda. Hey, ini janda bukan sembarang janda. Ini janda semakin terdepan. Apalagi kalau bukan sop janda Jawa Sunda. Nah, sekarang di depan aku ini nih, aku udah pesen sop janda heboh. Sop janda heboh Jawa Sunda heboh tuh jadi satu. Tuh, lihat. Selain sop janda, tempat makan ini juga menyediakan menu lainnya. Salah satu menu yang paling spesial adalah pindang kepala salmon. Aduh, makin gak sabar untuk cobain deh. Ini adalah pindang kepala salmon. Tuh, wah, fancy banget ya pakai salmon gitu. Biasanya kan salmon tuh di sushi ya. Ini dipindang lah. Sobat makan, proses perebusan iga sapi ini memakan waktu hingga 3 jam loh. Jadi iga sapinya tuh empuk banget. Kalau nggak percaya kita tanya Audi yuk. Belum dimakan aja sop jandanya udah menggoda ya. Ini kita buktikan ya. Kaldunya nyerep banget sampai ke dalam dagingnya. Tingkat kematangannya buat aku pas. Kita coel ya dagingnya. Gak yang terlalu mateng banget ya, tapi bener-bener nikmat banget. Dan dia masih bersama tulangnya. Nah, tulangnya ini aku rasa yang bikin makin nikmat karena kaldunya ini dimasak selama 2 jam. Sekarang waktunya kita makan pakai nasi. Kita siram dulu kuahnya ke dalam nasi ya. Abis itu kita taruh.
Sekarang waktunya kita makan. Sobat makan tahu nggak sih kalau sop janda itu identik banget dengan cabai rawitnya? Lihat aja cabai rawitnya, banyak banget. Daging campur sama cabai rawit itu. Selain menu sop janda, ada menu lain yang spesial juga nih sobat makan. Pindang kepala salmon. Menu ini merupakan campuran pindang Sumatera dan pindang Jawa. Kira-kira rasanya kayak gimana ya? Cus deh, kita tanya Audi yuk. Pindang kepala salmon. Kalau dari tampilannya kayaknya menggoda ya. Nah, tuh ya. Ada satu kepala ikan yang dibelah jadi dua. Tuh, duh, cantik banget loh dagingnya tuh. Kita cobain ya. Pindangnya rasanya condong ke manis. Dan yang aku suka adalah dia kemanginya tuh nggak terlalu overpower. Untuk menambah kesegaran pindang ini terdapat kondimen nanas segar dan daun kemangi. Kira-kira rasa pindang dicampur nanas gimana ya? Nanas dan juga daun kemangi. Ini adalah kunciannya. Karena kalau pindang tanpa daun kemangi itu bukan jadi pindang. Ternyata tahu nggak sih, makan pindang pakai nanas, nanasnya tuh bener-bener makin nambah nyegerin. Dan ini nanasnya manis banget loh. Wow, ini rasa salmonnya itu masih fresh banget. Ternyata enak loh. Enak banget. Ini gong banget sih rasanya. Nggak kalah sama sop heboh. Ini pindang kepala ikan salmonnya ceria banget. Rasanya tuh warna-warni. Bikin setiap makan tuh rasanya happy dan ceria. Puas cobain sop janda dengan cabai rawit super banyak dan iga yang empuk. Udah puas juga nih cobain pindang dengan kepala salmon yang seger banget. Pasti sobat makan penasaran kan, ini berapa sih di ratingnya? Tapi tunggu dulu, itu kayaknya ada sobat makan yang kok mukanya insecure begitu sih? Jangan insecure, pasti insecure karena ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5 kan? Udah, sekarang don't worry, be happy. Caranya gampang, tinggal ambil handphone aja ya, terus scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu ini nih. Yang ini untuk nonton rating 5 dan semua tayangan GTV lainnya pastinya hanya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya langsung scan. Now. Kira-kira penilaian Audi gimana ya? Jadi menurut aku sop janda rasanya rating 5.